Halo, selamat malam Maldi. Maaf ya aku tadi sih ya, perlu keluar bentar mau cari makan. Jadi hari ini kita masuk modul baru ya, seperti yang aku sampaikan di pertemuan kemarin, yaitu tentang CSS. Tar, harusnya ini selector and class ya. Wait, wait. Aku share screen. Udah kelihatan belum Maldi? Screen, share screen. Udah Jadi hari ini kita belajar CSS ya. Materinya yaitu selektor dan kelas. Jadi sebenarnya kita udah nerapin ya kemarin pada saat project di HTML. Jadi kurang lebih nanti penerapannya sama. Kalau Aldi masih ingat kemarin bahwa untuk stylingnya itu kita pisahkan dan kita letakkan di dalam head bersamaan dengan title. Kalau bisa di bawahnya title, tapi masih di dalam kontennya head. Nah, itu. Jadi hari ini kurang lebih seperti itu. Jadi kalau kemarin itu kita sekedar membuat kodenya tanpa memahami maksud dari penulisannya itu apa. Nah, jadi untuk mengetahui maksud tersebut, kita akan belajar hari ini ya. Ada yang namanya selektor dan juga kelas. Tar. Oke, dari pertemuan kemarin, kira-kira ada kesulitan nggak Aldi dalam memahami project yang kemarin? banyak sih, masih banyak yang kurang ngerti juga. Mungkin untuk yang kurang ngerti bagian mana? Apakah yang ada di dalam body? Kalau misalkan struktur websitenya gimana? S- Apa ya, pusingnya Ka- tuh sama yang kayak footer gitu-gitu. Footer ya. Oke, jadi Ya, kemarin itu sebenarnya sama ibarat dengan tubuh manusia ya. Jadi untuk membuat kode HTML itu di atas pasti di paling luar ya, tagnya HTML dulu. Kemudian di dalam HTML nanti akan ada bagian-bagian tertentunya, yaitu ada head, kalau di manusia itu kepala ya, dari katanya udah jelas, dan juga body. Nah, di dalam head itu kita bisa letakkan aset-aset ataupun title, pemberian title dan juga styling dengan CSS yang seperti yang kita pelajari ya kemarin. Oke, itu untuk bagian headnya aja. Kemudian di bagian kedua yaitu bagian body. Nah ini ya, jadi kalau misalkan badan manusia itu ada body mulai apa ya, mulai dari bawah dagu ya sampai kaki. Jadi kemarin tuh apa ya, bagian yang pertama namanya heading ya. Nah, heading itu uh, kita ibaratkan sebagai ini apa? Sorry, leher. Nah, kemudian ada juga bagian main. Jadi main itu bagian badan ini, tangan dan juga badan. Setelah main itu kan kita bisa bagi-bagi ya. Di dalam main itu kita kemarin sudah membaginya dalam beberapa section. Ada main sendiri, ada section sendiri untuk bagian about, untuk bagian layanan dan juga review dan juga kontak. Nah, itu ibaratkan misalkan bagian dada, perut, kayak gitu, bawah perut, kayak gitu. Sampai yang bagian footer itu bagian kakinya. Kayak gitu biasanya berisikan informasi kontak, link sosial media, kurang lebih seperti itu kalau dianalogikan dalam bentuk tubuh manusia kayak gitu. Oke, nanti mungkin wajar ya kalau pertama itu masih bingung. Cuma nanti Aldi bisa latihan di websitenya Witri School yang pernah aku bagi. Nah, itu biasanya eh, apa ya, pembelajarannya tuh lebih detail. Atau kalau sekarang itu kita nggak perlu susah-susah ya nyari research. Biasanya Aldi udah sering ya pakai yang namanya ChatGPT. Jadi buat aja apa,
cari bahan pembelajaran aja atau minta buatin website sederhana di mana untuk bagian websitenya itu ada main, ada header, main, dan footer kayak gitu. Oke, maka nanti akan tergenerate kodenya kalau bisa minta yang lebih sederhana kayak gitu sih. Oke. Kemudian di sini kita belajar selector and classes. Nah, ini jadi ini berkaitan dengan pembelajaran kemarin sih. Kemarin itu kita buatkan stylingnya di dalam head. Nah, ini. Nah, ini kalau biasanya yang kita lakukan yaitu mengaplikasikan stylenya di dalam atributnya. Jadi, misalkan ada tag A, itu kita atur stylingnya dengan cara seperti ini. Style sama dengan background color, titik dua, kemudian value-nya, oke, properti yang lain juga, color, white, font size juga, kayak gitu. Oke, kita udah mengaplikasikan stylenya dengan cara seperti ini di modul sebelumnya. Oke, jadi kita akan mengaplikasikan stylenya dengan cara lain. Caranya itu seperti yang kemarin, kita letakkan di dalam file, oh di dalam bagiannya si head di bawahnya title, kayak gitu. Sebenarnya ada tiga cara ya. Ada tiga cara. Satu yang tadi mengaplikasikan di dalam tag HTML-nya, kemudian dipisahkan. Yang kedua itu dipisahkan, diletakkan di dalam head. Dan cara yang ketiga itu kita pisahkan di file yang berbeda. Kalau Aldi masih ingat di Python Pro 2 ya, di pertemuan-pertemuan terakhir bagian web development itu kita sudah mengaplikasikan itu. Jadi ada file HTML-nya sendiri, kemudian nanti di head-nya itu kita koneksikan dengan file CSS-nya. Jadi nanti kita buatkan filenya sendiri untuk CSS-nya dan tinggal mengimport di file HTML-nya. Kayak gitu. Jadi ada tiga cara. Oke, jadi goals-nya untuk pembelajaran hari ini yaitu kita akan pelajari bagaimana apa ya, membagi atau meletakkan struktur website dari deskripsi eh, di tampilannya kayak gitu. Kemudian to master the skill of describing styles with the new tool. Nah, di sini kita akan mempelajari untuk menguasai kemampuan untuk mendeskripsikan styling dengan cara yang baru atau alat baru ya. Kemudian to learn how to style a specific section on a web page. Jadi kita akan pelajari juga bagaimana memberikan styling kepada eh, section yang lebih spesifik lagi ya. Sebenarnya caranya itu kayak kemarin. Kalau misalkan ingin memberikan styling pada bagian header, tinggal kita tuliskan aja di bawahnya style, di dalamnya style itu nanti tinggal head kurung kurawal di enter. Nah, baru di situ kita berikan properti dan value-nya. Misal background color apa, color-nya apa, ukurannya apa kayak gitu. Oke. Jadi di sini kita akan lebih fokus mempelajari tentang CSS. Jadi apa sih sebenarnya itu CSS? Nah, ini ya. CSS itu singkatan dari Cascading Style Sheet. Nah, ini ya, is a language for describing the appearance of an HTML document. Jadi sebuah bahasa untuk mendeskripsikan apa ya, kayak semacam tampilan atau desain dari dokumen HTML. Nah, ini with CSS we can separate the logical structure of a web page from the description of its appearance. Jadi dengan CSS ini kita bisa memisahkan terkait struktur logika ya dari web HTML. Jadi kita bisa meletakkan untuk stylingnya itu secara terpisah termasuk dengan cara membuatkan file CSS-nya sendiri. Jadi di HTML-nya nanti kita koneksikan aja caranya sama ya. Caranya sama kayak pengimportan modul kayak gitu. Cuman di HTML ini kita meletakkan importnya itu di dalam head kayak gitu.
Oke, nah ini ya, kemarin kita udah belajar ini. Nah, jadi kalau di sini tuh kita letakkan secara terpisah ya. Ini ada dua file, ini ada file HTML, ini file CSS. Jadi ketika kita ingin memberikan desain terhadap tag P, nah itu kita tidak hanya bisa memberikan apa ya, menambahkan atribut di sini style tidak. Di sini kita tuliskan P aja, kemudian untuk stylingnya itu kita set atau kita atur di dalam file CSS-nya sendiri. Jadi P kurawal color titik dua red. Jadi eh, apapun konten apapun yang ada di dalam tag P, maka nanti akan berubah teksnya berwarna merah kayak gitu. Sampai sini bisa dipahami, Aldi? Bisa. Oke. Nah ini Jadi ya. kalau pakai CSS tuh codingannya lebih simpel ya. Iya. Jadi kalau tanpa CSS, ini kalau kita tutup ya, kita tutup tanpa ini. Sebelumnya itu bentuk HTML-nya seperti ini, karena atributnya kita letakkan di dalam tag-nya. Kemudian dengan CSS kita bisa memisahkan menjadi dua file. Jadi untuk styling sendiri, untuk HTML-nya sendiri, pembuatan struktur websitenya sendiri. Jadi ini ya. Jadi meskipun tidak ada atribut tambahan atau atribut style ya di sini, jadi nanti karena ada file CSS ini yang kita koneksikan dengan HTML, maka konten apapun yang di dalam tag P itu akan berwarna merah teksnya kayak gitu. Jadi terlihat lebih bersih ya untuk kodenya. Oke. Nah, jadi kemarin kita udah menerapkan ini. Nah, di sini sebenarnya apa sih maksud dari P? Ini P kan attack sebenarnya. Kemudian kurung kurawal di dalamnya itu ada property, ada value-nya. Nah, P sendiri itu disebut sebagai selektor. Jadi di CSS itu disebutnya sebagai selektor. Jadi apa ya, tag yang kita pilih untuk didesain. Jadi dari katanya ya, select, nah, pilih. Nah, oke, kemudian di sini ada property value. Selektor ini tag yang dipilih apa, kemudian ingin didesain seperti apa. Nah ini seperti ini ya, propertinya apa, color ini untuk teks dan value-nya apa. Oke, kurang lebih seperti itu. Dan juga untuk selektornya itu bisa dengan tag, dengan tag ini, dan juga bisa dengan atribut. Jadi kita bisa atur atributnya. Nah ini ya. Oke, atribut yang dimaksud itu seperti apa? Nah ini, atribut yang dimaksud adalah atribut tambahan ya. Atribut tambahan kayak kemarin itu ada style, ini di dalamnya UL, untuk bagian yang lain di dalamnya itu disebutnya sebagai atribut. Kalau kemarin itu kita letakkan stylenya itu di dalam tag ini ya. Nah, itu disebutnya sebagai atribut. Nah, atributnya sendiri kayak misal ini ya, UL kita berikan atributnya type sama dengan disk. Nah, untuk tag yang memiliki atribut type, nah ini ya, maka nanti dia yang ada di dalam kontennya UL ini untuk text colornya akan berubah menjadi dark violet. Jadi kurang lebih seperti itu. Oke, ada pertanyaan sampai sini, Aldi? Nggak ada. Oke, jadi ini ya, ini hasilnya kayak gini. Dark violet, sorry. Kok nggak berubah barusan? Oh ini, sorry. Ini ya, jadi colornya dark violet untuk bagian ini aja. List yang pertama, untuk list yang kedua tidak ada. Kayak gitu, karena tidak memiliki type, atribut type. Oke. Nah, di sini juga kita bisa memberikan atributnya dengan spesifik value-nya. Nah, ini. Nah, di sini kita bisa menyebutkan spesifik value-nya. Misalkan di sini
di dalam dua list itu memiliki atribut type dengan value yang berbeda, square dan juga disk. Nah, bagaimana kita ingin memodifikasi atau mendesain ini untuk yang square saja? Jadi untuk cara penulisan selektornya, tinggal type dikali sama value-nya square. Jadi untuk bagian yang ini nanti akan memiliki border 3 pixel, solid bentuknya dan juga warnanya purple. Nah, nanti kurang lebih seperti ini. Oke, gitu ya. Oke, di sini ada unified style. Nah nih, imagine a situation where we want to apply certain stylistic property to the entire site at once. It can be a font, color, or size of the text, and so on. Jadi di sini ada cara untuk apa ya? Mengatur desain secara global. Secara global yang dimaksud adalah secara keseluruhan yang ada di konten website. Misalkan nih, kita ingin mengatur semua tulisan yang ada di dalam website itu, um, misalkan ya, text color-nya itu warna hitam. Kemudian untuk font family-nya mungkin pakai Calibri atau Times New Roman kayak gitu. Jadi untuk yang universal selector itu kita pakai bintang. Ini sama penerapannya kayak apa ya? Kayak yang di Python dulu ya. Ketika ingin mengimport semua function yang ada di modul semuanya ya, maka kita bisa menggunakan tanda bintang. Nah, ini bisa diterapkan di CSS ini. Ini untuk universal. Kayak gitu. Nah, misalkan ini. CSS bintang. Selektornya bintang ya. Artinya semuanya yang ada di dalam HTML ini kita atur apa ya, property dan value-nya secara default. Family-nya Courier New, Courier Monospace kayak gitu. Dan color-nya purple. Maka nanti semua yang ada di kontennya itu akan berwarna ungu dan juga teksnya itu ini ya, Courier New kayak gitu. Sampai sini ada pertanyaan, Aldi? Nggak ada. Oke, kalau barusan itu eh, cara di CSS ya. Nah, kalau ini eh, bagaimana menghubungkan file CSS dengan file HTML. Nah, ini kita bisa meletakkan yang kalau kemarin tuh masih di dalam HTML ya, tapi masih di dalam head style kayak gitu. Header, footer, main kita letakkan di dalam head. Nah ini karena kita buatkan di file terpisah, itu kita tinggal apa ya, tuliskan atau pakai tag yang namanya link untuk mengkoneksikan file HTML ini dengan file style.css. Caranya seperti ini. Link, ref. Nah ini kamu bisa screenshot ya, Aldi. Oke, link ref style.css relnya apa? Nah, ini style sheet. Nah, the rel style sheet attribute indicates that this is file is a style sheet. Jadi rel ini untuk menandakan bahwa filenya ini file CSS kayak gitu. Nah, ini ada dua file nanti yang akan dibuat. Ada HTML dan juga ada CSS. Kita buatkan secara terpisah. Oke, kurang lebih seperti itu. Kemudian untuk tugasnya ya. Ntar. Ini ada 4 pertemuan sih, kurang lebih sama. Besok itu kita belajar kontainer. Ntar. Nah, ini jadi ada 5 soal ya. Ada 5 soal. Silakan ini jawabannya itu lebih dari satu. Ini silakan dijawab. Selektor itu kurang lebih seperti apa, properti. Nah, ini ya. Bisa pakai ini. Nah, ini kayaknya deh. Property, value. Nah, itu. Tinggal strukturnya aja diterusin aja. Kemudian 3 itu nanti tinggal ikutin perintah ini ya. Transfer all styles from HTML to CSS. Tag property value. Di sini ada nggak? Nah ini ya, tinggal kita modifikasi aja. Jadi ininya kita pindah. Nah ini, jadi dihapus saja. Nah ini sampai ini di-cut aja ya. Di-cut, kemudian yang body dihapus.
tinggal dipindah di CSS-nya ini. Nah, kok salah. Aduh, aku lupa ngopinya barusan. Nah, ini ya. Jadi ini tinggal di value-nya, tinggal di cut aja, dipindah di sini. Ntar. Nah, ini ya. Tinggal di enter. Oke, tinggal titik dua. Udah. Begitupun juga H1. Semua style yang ada di sini pindah semua. Dan ini hapus ya. Style ini hapus. Style di sini silakan dipindah di CSS-nya ini. Keempat, bentar, keempat. Oke, di sini kita fokusnya di sini ya, mendesain di sini. Tinggal kita lihat soalnya itu kita disuruh apa. Body, nah ini harus set, ini H1-nya harus di set seperti ini, LI-nya juga seperti ini. Jadi fokusnya Aldi itu mengatur di sininya. Kalau HTML kayaknya kita nggak perlu tatik lagi deh. Dan juga nomor 5 kurang lebih sama kayak gitu. Silakan, ada pertanyaan dari Aldi sebelum mengerjakan? Nggak ada. Oke, kalau nggak ada silakan bisa mulai dikerjakan Aldi. Waktunya 10 sampai 15 menit ya. Ini sih. Selector property. Oh, ini. Ini tuh di kopasnya tuh dari background color sampai ini, sampai text align aja. Iya, di-cut aja. Nah, itu kamu hapus stylenya. Ini di tab dulu atau di spasi aja? Iya, kamu tap aja. Nah Nah, gini. itu pisahin ya. Text align, text align. Nah, itu kamu enter aja. Enter, kemudian kasih penutup titik dua di akhir setelah center. Nah, kayak gitu. Oh ya. Ah. Sama purple headingnya nggak? Eh, Jangan lupa ini kasih titik dua ya di akhir itu. Biar nanti, nah itu hijau. Udah deh kayaknya. Nah, itu ada satu oh, properti yang belum. Nah, style. H1-nya masih ada tuh. Oh Kamu ya. hapus. Propertinya aja deh kayaknya. Atributnya aja. Jangan dihapus semua ya. Sampai 128 itu. Oh, Nah, itu. Oke, sekarang yang P. P belum dipindah. oh. Itu tugasnya dipindah semua. Eh, oh. Ini ada itu. Oh, It- itu perintahnya ada di soal. Nah, di body itu hurufnya, ukuran size-nya, font size-nya dibuat 18 pixel. font size.
18 ini ya. Ya, Terus udah terus H1. H1 tadi mau set RGB itu gimana? colornya. Oh, color. Ya, Color. Tulis dulu RGB nggak? bentar, itu warnanya apa? Coba diklik di soalnya Aldi. Nah ya, tiga kayak puluh gitu. lima Kamu kopas aja itu. Nah, Nah, gini ya. ya. Sekarang yang Biru. LI-nya. Deli. Nah, itu kamu Tinggal kopas di... juga nggak apa-apa, Aldi. Tinggal kopas aja. Oh, ini bikin yang kayak tadi ya. Oh, ini Oh, kayaknya HTML-nya deh. Itu kan HTML-nya. belum ada tag-nya. Coba di HTML ini kayaknya udah desainnya. Cuman di HTML-nya belum ada tag-nya. Coba kamu lihat. Oh Nah, iya, itu how front end itu masih belum. bentar. Ini contohnya nih. The front end developer company. Berarti bikinnya di bawah Pakai body. H1 ya. Bentar. Langsung aja how di belakangnya kayak gitu. H1. Terus, ini mau bikin tab P. Di sininya P Coba ya. lihat di CSS-nya. Itu pakai P apa gimana? Coba. Iya, Oh ya, pakai P, oke. harus Nah, itu sekarang terakhir ya. ini pakai ul. Nah, iya pakai Pakai uli. all berarti ya. Iya ya, betul betul. Bikinnya di sini ya berarti. Di atasnya dulu, all-nya dulu sebelum LI. Ul atau all? All, kata Aldi all kan ya tadi, yang berurutan All. ya. Eh, All penutupnya taruh bawah aja, baris 16. Nah, itu baru dibuatin LI-nya masing-masing. yuk. Nah, oke. Ayo. Langsung Udah? susah. Dah. Oke, bentar-bentar. Kita lanjut nomor 5 ya. Nomor 5. Aku lanjut materi sesi yang kedua. Oh ya Aldi, ntar lagi kalau misalkan Zoom-nya habis, langsung join aja ya, kayak biasanya. Oke, udah kelihatan belum share screen-ku? Udah. Wah, tinggal 10 menit ntar. Oke, jadi topik yang terbaru yaitu kelas dan identifier. Jadi ini salah dua prinsip dari CSS. Kalau tadi kan kita pakai selektor, di mana selektor itu kita bisa pilih pakai P, pakai tag ataupun atribut di dalam tag. Nah, di sini ada metode lain yaitu menggunakan kelas dan juga identifier, pakai ID, kelas dan ID. Jadi kelas itu the main solution for styling specific section or block of a web page is the use of class. Jadi selain menggunakan tag, selektor tag tadi dan juga atribut itu ada metode lain namanya kelas ini ya. Jadi kayak semacam mengelompokkan atau mengklasifikasikan suatu tag supaya nanti ketika didesain klasifikasi itu aja yang apa ya terpengaruhi oleh desainnya. Oke. Oke, jadi di dalam HTML sendiri itu kita bisa memberikan kelas
atau yang disebut biasanya class name. Nah, kelas ini itu kita bisa jadikan selektor di CSS. Jadi ketika ingin mendesain atau mengatur tampilan dari tag yang memiliki kelas tertentu, misalnya kelas main text, jadi di CSS-nya itu nanti selektornya bentuknya beda ya. Jadi bedanya itu bentar-bentar. Bedanya itu pakai titik deh, tapi bentar lagi aku kasih contoh. Jadi untuk pemberian nama kelas itu ada caranya sendiri ya. Ada aturan tertentu. Jadi kalau misalkan terdiri dari dua kata atau tiga kata atau lebih, itu kita tidak boleh pisahkan masing-masing katanya. Jadi harus ada tanda nyambungnya, penghubungnya, yaitu strip atau dash. Kalau misalkan satu kata cukup dibuat seperti ini. Jadi dibuat kata-katanya dengan jelas. Kalau misalkan lebih dari satu itu kita kasih tanda penghubung yaitu strip atau dash ya. Kalau misalkan ini button satu, nah ini masih bisa, tapi ini kurang baik dalam praktek. Begitupun juga ini ya, title text yang dimana seharusnya itu terdiri dari dua kata karena tidak bisa dikasih spasi ya. Jadi solusinya adalah dengan cara seperti ini, button, strip, blue. Nah ini yang benar ada dua. Oke, bisa dipahami sampai sini Aldi? Bisa. Oke, aku. Nah, jadi untuk penulisan selektor kelas itu ditandai dengan tanda titik terlebih dahulu. Kemudian dilanjutkan kelas name-nya. Kayak gitu. Nanti kelasnya itu kayak ini ya. Di tagnya kelas misalkan namanya main text. Jadi di sini di CSS-nya penulisannya itu titik main strip test kayak gitu. Kemudian nanti untuk lanjutannya itu kurang lebih sama. Cuman bedanya itu cara menuliskan selektornya kayak gitu. Sampai sini ada pertanyaan mungkin? Nggak ada. Oke, jadi kurang lebih sama kayak tadi ya. Jadi kalau misalkan di HTML itu harusnya seperti ini. Jadi kalau ada tugas seperti yang tadi, itu kita tinggal buatkan selektornya, titik main text. Dilihat dari kelas name-nya ini. Jadi yang akan terpengaruh desainnya yaitu konten yang berada di dalam tag yang memiliki kelas yang namanya main text. Nah, ini ya. Jadi harus dituliskan tanda titik terlebih dahulu dan di sini tanda titik untuk menandakan bahwa ini sebuah kelas selektornya. Oke, kayak gitu ya. Jadi hasil dari penulisan kode ini kurang lebih seperti ini. Jadi yang warna ungu itu yang ada di dalam kelas main text-nya ini. What are classes design for? Nah ini. Oke. Oke. Selain kelas, sebenarnya itu ada metode lain. Namanya yaitu ID atau identifier. Jadi di identifier sendiri cara kerjanya mungkin kurang lebih sama ya kalau dari segi desain CSS. Cuman yang membedakan yaitu penulisan selektornya. Jadi kalau kelas tadi itu ditulisnya di CSS-nya dengan tanda titik terlebih dahulu. Kalau ID itu kita tuliskan tanda tagar atau pagar ya. Biasanya kita panggil pagar ini. Kemudian ID name-nya apa? Kurang lebih sama kayak kelas name tadi. Cuman yang membedakan ini aja. Jadi kalau misalkan di CSS ada tanda titik atau pagar sudah dipastikan yang titik itu untuk kelasnya, yang pagar-pagar ini untuk ID-ID. Jadi untuk tag-tag yang memiliki atribut ID. Oke, sampai sini bisa dipahami, Aldi? Bisa. Ini ya cara penulisannya sama kayak kelas tadi.
ID sama dengan ID name, ID name-nya apa, phone number. Kemudian di CSS-nya itu tinggal pagar ID name-nya apa, phone number, baru kita desain. Di result-nya akan berbentuk seperti ini. Oke, kurang lebih seperti itu. Di sini ada juga metode terakhir ya, metode tambahannya, yaitu kombinasi. Nah, kombinasi juga kita kemarin kayaknya kita udah praktek. Oh ini sorry. Kita bisa kombinasikan antara selektor biasa, selektor yang tag, kemudian ditambahkan ID, sorry, kelas, selektor kelas, dan koma lagi, yaitu ID selektor. Jadi yang apa ya, desain ini akan berlaku ketika suatu tag memiliki ID-nya ini dan memiliki kelasnya namanya ini dan ID-nya ini. Jadi misalkan dalam satu tag itu bisa terdiri dari beberapa properti. Bisa kita isikan kelas dan juga ID sekaligus. Jadi tiga ya. Jika kita ingin spesifik memberikan desainnya, tinggal kita kombinasikan semua. Tag-nya apa, kemudian class name-nya apa, ID-nya apa. Contohnya kurang lebih seperti ini. Ini ya, H1. Pertama H1 ya. Kemudian di koma lagi, titik main text. Jadi lebih spesifik ya. Jadi H1 dan juga main text. Kita buat warnanya ungu. Jadi semua yang ada di dalam tag H1 dan juga di yang memiliki class name titik main text ini akan berubah menjadi ungu tulisannya. Ini ya H1-nya, ini H2-nya. H2-nya punya kelas, jadi dia akan berubah jadi ungu. Nah, ini yang disebut kombinasi. Kayak gitu. Oke, kalau dari Aldi sendiri, dari beberapa cara, mungkin ada pertanyaan atau kebingungan? Belum kayak. Belum ya, oke. Nah, di sini juga ada yang namanya cascade. Ini kurang lebih sama ya. Cascade. In CSS, the term cascade means the different style can be used on the same HTML page. Jadi bisa dipakai di file HTML yang lain. Nah, ini ya. Cascade-nya warnanya purple. Sama aja. Nah ini. Jadi lebih ke priority. Jadi kalau misalkan diurutkan dalam priority-nya itu ya. Priority yang paling tinggi itu yang ID. Yang tanda pagar. Kemudian yang ini medium. Dan di sini tag. Jadi yang paling tinggi memang ID. Kayak gitu. Oke, nah ini kayak ini ya. P, ini kelasnya P, kita buat warnanya pink. Dari sini ada dua metode ya. Jadi di dalam tag ini punya kita select tagnya dan juga di select kelas. Oh, udah. Yuk, yuk Aldi join lagi. Baik, 15 menit. Oke. Oke, aku lanjut ya Aldi. Jadi ini ya. Jadi untuk prioritas ini ya, yang tag sama kelas karena lebih tinggi yang kelas prioritasnya, maka yang dipilih itu desain yang warna ini, yang dari kelas purple. Jadi itu. Oke, kurang lebih seperti itu. Kemudian ini juga H1. Ini ada dua ya, ada dua desain. Yang prioritasnya itu yang mana? Jadi yang prioritasnya itu yang paling akhir. Oke, kayak gitu. Kemudian, oh, nah, udah ya. Untuk tugasnya, untuk tugasnya kurang lebih sama ya. Di sini ada 5 soal.
Kerjakan seselesainya aja, kayak satu dua kayaknya gampang deh. Kemudian yang ketiga itu kita disuruh optimize, kita disuruh benerin kode yang salah. Tuh misalkan ini kita hapus, kita perbaiki kayak gitu. P-nya juga di sini bisa nggak ya ini? CSS is designed correctly. Nah ini kita bisa tuliskan link tadi ya, link apa kayak gitu ya. Nah linknya apa tadi? Silakan lihat di pembelajaran yang tadi. Tinggal menghubungkan aja sih ini. Kemudian yang keempat, keempat itu kayaknya apa ini? Disuruh optimasi juga H1 dan juga P. Entah di CSS-nya kayaknya. Udah kok ini. Nah, ini udah betul tinggal di play aja ternyata. Oke, silakan kerjakan dulu ya, Aldi. Saya selesainya Ya aja Pak, waktunya 12 menit deh. Sisa 12 menit ya. ini tuh ditambahinnya di CSS ya. Di HTML-nya, Aldi. Di Oh head, di bagian HTML. head. Tadi di materi ada link apa Oh, gitu. Yang link ntar sih. kayaknya SS. Link. Udah gak? Tadi. Tadi di Kayaknya awal-awal di nah ini nih. Udah betul. banget. Lumayan ya. Link. Barusan udah ketemu deh Aldi. Yang kamu buka di CS apa di screenshot. Coba cari Yang back. Oke, balik lagi. Sebelumnya kayaknya. Tadi udah kebuka sama Aldi. Aku kira udah tahu yang itu. mana tuh? Sebelum Yang sebelum awalannya tuh. sebelum sebelum lagi. Nah, ini dia. Oh, link href. Oh ya, Ya itu. berarti ikan. Eh, Di bawahnya title ya. oh di bawahnya tuh. Iya, ya itu aja tulis gitu ya. Link. Ya. Ah, Disejajarin. href. Sama ini tulisannya sih. Ya. Href. File. Titik CSS. File. Rumah dengan file. Sheet. Nah udah. Ah, Coba kamu tap Aldi. yang mana ya? Linknya kamu tap coba. Nah, title-nya kamu coba susun yang rapi. Esternya kamu hapus ya, sampai sejajar dengan title. Hapus dulu. Nah, itu paste di sini. Sehingga jadi Eh, satu baris gitu loh. Title sama pastinya di title mana? penutup satu baris. Ya, di situ. Iya, ya. Oh, jadi biar gini. Oh ya, Iya, biar bentar. satu baris. Tadi tulisannya kan ini. Di-cut dulu. Nah, Oh, itu title penutupnya juga pindah di baris. Oke, nah, coba. Kok nggak bisa ya? Linknya nggak bisa ya? Kalau di tab juga ya, titlenya. soalnya di Kalau tab enggak gini. linknya itu di spasi dua kali deh kayaknya.
Kalau lihat di sini sih sejajar itu. Bentar, itu nomor berapa sih? Nomor Oh, 3. kayaknya perlu modifikasi. Kalau di CSS-nya gimana? Oh, kamu sejajarin sama title ya, linknya. Itu kayaknya spasi 2 kali deh. Kamu hapus coba. Nah, title-nya juga apa tab ya? Aku nggak begitu kelihatan. Iya dah, nggak apa. CSS-nya coba lihat. Ini tapi kayaknya udah lengkap sih, tapi nggak tahu. Ntar aku cek. Center, font family-nya Ini belum. Font family apa? suruh diatur nggak? Font family. Ini. Oh udah ya. Lihat-lihat coba. Itu di tag P-nya Ini ya. awalnya white-nya sih 500, tapi di Oh, font family-nya sama color-nya. Font family aja ya. Font family coba pindahin dulu font family di body-nya. Dipindah di body. cut aja ya. Ya, di cut. Bentar. Text align-nya juga. Text align-nya, Oh, text align sama color. Itu kamu cut ya. text align Sama yang di mana? color kamu cut. Oh, sorry. eh apapun yang kembar, apapun yang kembar, kamu hapus. Jadi yang di keep itu yang di dalam badinya. Apapun yang kembar dengan yang ada di body itu kamu hapus. Nah, colornya kamu pindahin aja, Aldi. Colornya pindah di body aja ya, soalnya kan sama di situ. Yang manapun. Ya, cut aja. Cut pindah di nah situ. Nah, baru yang P ini, yang Ya P udah. udah. Oke, gitu ya. Oh, udah. Oke, Apa ini? betul ternyata. Ini kayaknya di stylingnya deh. Lah, Oh, udah betul. lah ini Oke, gak apa? apa. Oh, ya. Oh, ini nambahin yang pink-pinknya. Oh, di sini. Lah ini yang tadi. Caption, caption. Nah, ini captionnya apa? Oh, ID caption. Ini kayak ada garis kuning apa? Enggak, itu Ini juga emang kelihatan. gitu. Tinggal di styling aja itu Aldi. Di caption identifier, kamu lihat di Oh, ini. soalnya. Nah, itu disuruh kasih properti itu. Ini ini berapa sih? Ini ngetes. Delete. Nah, Oke, good job Aldi. Oke, jadi hari ini kita belajar itu ya, CSS. Jadi di CSS itu sendiri ada beberapa metode. Ada beberapa metode, ada yang kita styling langsung di dalam tagnya jadi atribut, ada juga kita styling yang diletakkan di head, dan juga kita terakhir letakkan di file terpisah, di mana kita koneksikan dengan tadi ya, link, ref, baru nama filenya. Itu. Kemudian terakhir kita udah belajar yang namanya selektor dan juga kelas. Jadi ada beberapa cara ya, ketika kita menggunakan cara terakhir, otomatis hal yang harus kita pahami yaitu bagaimana menentukan selektornya kayak gitu. Jadi selektor tadi ada 3 macam ya. Jadi kita bisa select tag-nya, select tag yang memiliki kelas, kemudian select tag yang memiliki identifier atau ID. Dan kita bisa mengkombinasikan ketiga ini. Dan juga kita tadi udah belajar mengenai
prioritas. Jadi yang paling tinggi, masih ingat Aldi, prioritas yang paling tinggi dalam styling tag. Main menu. Enggak, tadi kan ada ID, kelas, dan juga Oh, tag. Nah, itu yang paling tinggi yang mana? Ada kelas, tag, sama ID. Ayo. harusnya kelas ya. Kayaknya Oke, jadi kelas itu tengah-tengah. Jadi yang paling tinggi itu yang ID, kemudian kelas, dan yang terakhir yaitu ada tag. Kayak gitu. Oke, dari pembelajaran hari ini, dari Aldi sendiri gimana? Ada pertanyaan atau yang bingung? Ada yang bingung mungkin? nggak ada. Oke, kalau nggak ada, aku rasa untuk kelas hari ini cukup sekian ya. Terima kasih atas kehadirannya. Sampai jumpa besok ya, Aldi di jam 13.00. Gitu, Aldi. See you, sampai besok ya.